Mulyono teman Jokowi sebut tak ada jurusan di Fakultas Kehutanan UGM 1980, termasuk teknologi kayu. Apa urusannya? Kalau ijazah kan bukan urusan saya. Pernah satu kelas, Pak? Kelas atau ya satu angkatan dulu kan tidak ada kelas, jadi Jurusannya apa dulu, Pak? dulu tidak ada jurusan. Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Teknologi kayu gitu nggak ada, Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan. Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya. Emang kehutanan nggak ada jurusan, Pak? Siapa yang ada jurusan kehutanan itu? Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam, pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur gitu. Nanti ada yang ngurusi masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu, ya kan. Jadi bukan berarti teknologi kayu itu agak memang apa ya, itu cuma lontaran orang kalau ngambil itu wah berarti dia jurusan teknologi kayu gitu. Pak Jokowi kan dipolisikan karena itu, Pak. Tanggapan Bapak gimana, Pak? Teknologi kayu. Ya memang begitu, ada teknologi kayu itu apa pun peminatan. Cuman secara formal namanya adalah jurusan teknologi hasil hutan. Tetapi orang lebih suka menyebutnya teknologi kayu karena hasil hutan utamanya adalah kayu. Berarti keliru, Pak, ya, mempolisikan itu ya, Pak? Ya keliru. Risma ngerti apa? Tentang kehutanan, saya ini temennya kok. Saya mahasiswa kehutanan, lu alumni kehutanan, lu ya. Teknologi kayu gitu nggak ada, Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan, cuma saya nggak tahu karena itu Satu kelas, Pak? kelas atau ya satu angkatan dulu kan tidak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu, Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa. Ada ekonomi manajemen atau apa? Ya ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada apa namanya itu silvikultur kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Teknologi kayu gitu nggak ada, Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan, cuma saya nggak tahu karena itu satu kampus ya. Saya kan tidak banyak. Bapak lulus tahun berapa, Pak? Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari. Di luar Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya. Perkenalkan, saya Muhammad Naim. Saya masuk Fakultas Kehutanan tahun 73 dan menyelesaikan S1 di sini di fakultas. Ya, sekarang saya termasuk orang yang dituakan di Fakultas Kehutanan UGM. Fakultas Kehutanan UGM ini memiliki sejarah yang cukup panjang sebenarnya, karena pada awalnya bergabung dengan Fakultas Pertanian bagian kehutanan. Kemudian untuk Fakultas Kehutanan itu mulai ada semacam perkuliahan itu dari tahun 50 sampai tahun 57. Tahun itu dosennya masih sebagian besar dosen Belanda yang masih tinggal di Jogja saat itu. Di antaranya adalah Profesor Steve, Profesor Gardner, Profesor Juta, Profesor Verpil, dan Profesor Verstich. Mereka mengajar bidang-bidang silvikultur, bidang perencanaan hutan dan manajemen. Sedangkan dosen Indonesianya itu adalah Insinyur Sudarwono, Sudiro, Insinyur Sumaryo, Insinyur Sunaryo, Insinyur Aten Kuswanda, yang semuanya merupakan dosen Perban. Kemudian tahun 62 sampai 67 itu betul-betul Fakultas Kehutanan mengalami satu krisis yang luar biasa, terutama krisis yang terkait dengan keberadaan dosen. Belanda saat itu didompleng oleh sekutu atau Belanda yang mendompleng sekutu melakukan pengecekan di wilayah bekas jajahnya di Indonesia. Maka pada saat itu sekutu tidak berhasil menguasai Indonesia dan akhirnya semua staf pengajar, peneliti-peneliti
Belanda disuruh kembali ke tanah tumpah darah di Belanda. Akibatnya apa? Akibatnya ya saya kira tidak hanya Fakultas Kehutanan, tapi dampaknya juga pada Fakultas Kehutanan, dosen-dosen Belandanya semua diusir pulang ke Belanda. Pada saat itu sistem pendidikan yang dianut adalah sistem bebas, yaitu di tahun 50-57 itu sistem bebas, sedangkan tahun 62-67 itu sistem bebas dengan adanya kenaikan kelas. Tahun 78 sampai tahun 98 kurikulumnya berubah menjadi sistem graded semester, dan itu mahasiswa diharuskan mengambil salah satu dari 4 jurusan itu sejak awal. Yang tadinya jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya, tetapi pada tahun 78 ada satu lagi di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang dibangun, dibuat, didirikan tahun 78, yaitu konservasi sumber daya hutan. Kemudian pada tahun 2004 dan seterusnya, mahasiswa diarahkan untuk menjadi program yang namanya General Forestry, jadi kehutanan secara umum. Apa yang dimaksud kehutanan secara umum? Jadi mahasiswa dari mulai mengambil mata kuliah mengumpulkan SKS sampai 120 SKS, itu semua materi yang diambil itu sama. Artinya 4 jurusan itu mengambil sama-sama mengambil materi yang sama. Tetapi setelah 120 sampai lulusannya 144 SKS, maka mereka diberikan kesempatan untuk memperdalam minatnya, minat silvikultur, minat konservasi sumber daya hutan, minat manajemen hutan, maupun minat teknologi hasil hutan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa? Ada ekonomi manajemen atau apa? Ya ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada apa namanya itu silvikultur kan nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Teknologi kayu gitu nggak ada Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan, cuma saya nggak tahu karena itu kan kampus ya. Saya kan tidak banyak. Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam, pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur gitu. Nanti ada yang mengurusi masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang mengurusi kayu, disebutnya teknologi kayu, ya kan. Jadi bukan berarti teknologi kayu itu enggak, memang apa ya, itu cuma lontaran orang kalau ngambil itu berarti dia jurusan teknologi kayu gitu. UGM mana UGM? UGM mana UGM? Fakultasnya Hutanan. Skripsinya ekonomi manajemen. Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa. Ada ekonomi manajemen atau apa? Ya ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada apa namanya itu silvikultur kan nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Teknologi kayu gitu nggak ada Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan, cuma saya nggak tahu karena itu kan kampus ya. Saya kan tidak banyak. Lulus tahun berapa Pak? Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari. Lebih luar Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya. Bapak Mulyono ini lulus tahun 87. Bapak Mulyono yang sana tuh itu lulus tahun 85. Berarti Mulyono yang ini telat 4 semester lulusnya gitu ya. Karena Mulyono yang ngono itu lebih pintar. Oh pantas lah, wajar, mungkin dia lupa skripsinya judulnya apa, karena itu belum 2 variabel ya kan. Nah Bapak Mulyono ini wajar, ketinggalan 4 semester ya kan, oh, wajar banget jadinya, karena kan Mulyono yang sana tuh lebih pintar ya. GWS lah buat lo semua yang masih berpikir bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Lo semua sakit bro. Lihat kemarin reuni, ceming kan lo, diem kan lo. Lihat tuh kemarin, pas reuni temennya Pak Jokowi ini jenius. Bahkan ada temennya Pak Jokowi
yang hafal nomor induk mahasiswanya Pak Jokowi. Bayangin, segitu cintanya mereka kepada Pak Jokowi, setelah 40 tahun lulus, mereka masih hafal NIM-nya Pak Jokowi. Kalau orang kayak gue mah otak udang, sebulan lulus gue juga lupa tuh sama NIM gue. Jangankan NIM temen gue, NIM gue aja sebulan gue lupa. Ini 40 tahun setelah lulus, dia masih hafal NIM temennya. Itulah, kalau memang lulusan UGM asli, pasti jenius. Lu yang ngata-ngatain Pak Jokowi, lu siapa bos? Ngaca dulu, slebel. Teman satu angkatan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM tahun 1980 Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Mulyono, menyebut semasa kuliahnya tidak ada jurusan sama sekali. Hal tersebut disampaikan Mulyono saat menghadiri acara reuni alumni Angkatan 1980 Fakultas UGM di Sleman, Yogyakarta, Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025. Bahkan, Mulyono juga tidak tahu menahu terkait jurusan teknologi kayu yang selama ini diketahui sebagai jurusan kuliah Jokowi. Siapa Mulyono? Mulyono adalah teman Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Nomor mahasiswa milik Mulyono saat itu yakni 1684. Saat ini, ia bekerja di bidang swasta di sektor kehutanan. Pria asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, itu lulus dari UGM pada 1987, lebih dulu Jokowi yang lulus pada 1985. Mulyono menegaskan tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Karena tidak ada jurusan, kata dia, para mahasiswa hanya menulis skripsi. Judul skripsi Mulyono yaitu bidang ekonomi manajemen. Dulu tidak ada jurusan, saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan, Fakultas Kehutanan. Saya tegaskan tidak ada jurusan, kata Mulyono, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025. Ditanya apakah ada jurusan teknologi kayu, Mulyono mengaku tidak tahu menahu soal itu. Saat skripsinya ngambil apa, terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa. Ada ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada silvikultur, ujarnya. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Setahu saya teknologi hasil hutan. Saya nggak tahu karena itu kan kampus ya, saya kan tidak banyak ke situ, tuturnya. Mulyono mengakui Jokowi lebih dulu lulus dari UGM dibanding dirinya karena nilai dari ex-gubernur Jakarta itu lebih bagus. Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari, kata dia. Kalau sama dia, Jokowi, dia selalu ingat. Sebelum menjadi pejabat pun menyapa, sambungnya. Mulyono juga tidak terlalu ingin ikut campur soal ijazah milik Jokowi. Menurutnya, ijazah adalah urusan masing-masing pribadi. Saya punya ijazah yang dikeluarkan dari kampus, itu yang saya punya. Saya nggak pernah lihat punya Pak Jokowi, tuturnya. Kalau yang jelas, kuliah bareng dengan sendirinya ijazahnya sama, jelasnya. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Jokowi sudah melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April tahun 2025. Kasus ini terus berkembang dan memunculkan 5 orang terlapor hingga kini menjadi 12 orang terlapor. Dari 12 orang terlapor itu, ada juga nama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad, dalam daftar 12 orang terlapor itu. Status kasus ijazah Jokowi sudah dinaikkan ke penyidikan. Jokowi telah menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo pada Rabu, tanggal 23 Juli tahun 2025. Berikut daftar 12 terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Egy Sujana, M. Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, Ruslam Effendi, Damai Harilubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tias Suma, Dr. Tifa, Abraham Samad, Michael Benyamin Sinaga, Nurdian Noviansyah Susilo, Ali Rido, Aldo,